Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Berlian dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita sedang berada di pekan terakhir di tahun 2022. Siapa dari Anda dan keluarga yang berencana untuk jalan-jalan, liburan gitu ya. Tapi ternyata Anda baru ngeh bahwasanya kok haid Anda belum selesai-selesai juga ya gitu ya. Udah seminggu lebih kok masih ngucur terus gitu ya. Anda jadi kayak aduh gimana mau liburan, gimana mau nyaman kalau haidnya masih berlebih seperti itu. Karena udah kayak Anda ngalamin udah 4 hari lebih, 7 hari lebih atau bahkan hampir 2 minggu seperti itu ya. Nah ini disebut sebagai haid yang berlebihan. Nah gimana sih cara mengatasinya apalagi kalau sampai 2 jam sekali harus ganti pembalut. Waduh itu nggak nyaman banget ya. Makanya hari ini kita akan membahas nih haid berlebih dan gimana sih cara menanganinya. Nah ngomong-ngomong tentang haid gitu ya. Kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar haid yang kayaknya udah terlanjur ya tersebar di masyarakat kita dan banyak masyarakat yang percaya tapi kita nggak ngerti ya. Maksudnya ini beneran fakta atau mitos belaka. Kita lihat yang pertama nih pemirsa ya. Nggak boleh keramas pas lagi haid. Nah ini adalah salah satu mitos yang sering kali kita dengar kalau perempuan lagi haid itu nggak boleh keramas. Well nggak ngerti sih karena biasanya tuh orang bawaannya ya gitu. Kalau kita lagi, bukan kita, kalau perempuan lagi haid gitu ya. Kalau perempuan lagi haid itu kan bawaannya mungkin agak gimana gitu badannya. Jadi bawaannya tuh pingin mandi dan pingin keramas seperti itu. Nah apakah kemudian gak boleh gitu? Aku tuh pingin keramas tapi aku lagi haid, gak boleh gitu ya. Atau sebenarnya boleh-boleh aja gak ada hubungan antara keramas, sampoan juga dengan haid. Nanti akan kita bahas ya boleh atau enggaknya keramas pas lagi haid. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Minuman bersoda lancarkan haid. Nggak tahu ya ini beneran atau excuse belaka. Jadi gini, kalau kita ngomongin minuman bersoda, ini kan sebenarnya ya, ini kita nggak ngomong from business point of view ya. Jadi minuman bersoda kan sesuatu minuman yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan gitu ya. Nah kalau ini kita kaitkan dengan seorang perempuan yang lagi haid, kok bisa-bisanya ada muncul minuman bersoda itu bisa memperlancar haid. Nggak ngerti ya, maksudnya kayak minuman bersoda itu kan mungkin ya kita sebagai orang awam kan melihat kayak ada gas-gasnya gitu ya. Bayangin deh kalau Anda habis minum bersoda kan pasti suka gitu ya, bersendawa. Nah apakah ini hubungannya juga erat dengan minum minuman bersoda haid kita jadi lancar atau malah waduh bisa berbahaya ya karena ini minuman yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kita. Nanti akan kita bahas hubungan antara minuman bersoda dan lancar atau enggaknya haid ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Nggak boleh minum dingin saat haid. Nah ini juga gitu ya apalagi kita tinggal di Indonesia. Apalagi kalau lagi pas musim panas gitu ya. Terik matahari membara gitu ya dan akhirnya kita kayak apalagi kerjanya outdoor. Nah pas lagi haid kok pengen banget minum es ya tapi kok katanya nggak boleh nanti bisa berdampak nanti takutnya katanya adalah nanti darahnya beku loh di dalam nanti nggak bisa keluar loh nanti jadi penyakit loh. Aduh itu beragam banget orang berpikir seperti itu. Nah tapi emang perut kita itu kayak freezer ya. Maksudnya air dingin kan gak sedingin freezer banget ya. Gak sampai bikin darah kita beku. Tapi nanti kita akan jawab ya. Kita cari tahu apakah benar waktu haid kita gak boleh minum air dingin. Oke kita lanjut yang keempat mirsa ya. Siklus haid adalah 28 hari. Oke ini adalah sesuatu yang very template ya. Template banget kalau kita ngomongin orang yang lagi haid. Orang yang lagi menstruasi. Berapa sih siklus ideal atau normalnya adalah 28 hari. Nanti akan kita cari tahu ya apakah benar seperti itu atau demikian. Tapi ada juga loh orang-orang yang mungkin kita berpikir bahwa kok aku nggak 28 hari ya. Kok kayaknya aku kurang dari 28 hari. Atau juga ada yang kok aku lebih dari sebulan ya dok ya. Berarti aku ada masalah dong dengan haid aku. Aku ada gangguan kesehatan dong. Nanti akan kita bahas apakah ada kaitannya sehat atau tidaknya seseorang dengan siklus haidnya yang dia bisa jadi di bawah 28 hari atau lebih dari 28 hari. Atau sebenarnya tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang terakhir pemirsa. Yang kelima adalah haid adalah cara tubuh membersihkan diri. Ini paling sering banget. Kalau kita ngomongin haid,
itu kan keluar darah gitu ya. Orang selalu bilang ini, itu adalah darah kotor. Itu adalah darah yang harus dikeluarkan dari tubuh kita supaya tubuh kita bersih. Jadi kalau ada orang yang agak susah haid, justru malah susah haid ya. Bahkan bisa, saya kenal loh pemirsa, ada orang yang sampai bertahun-tahun itu nggak haid. Dan itu katanya nggak bagus karena itu darah kotor harus dikeluarkan. Wah, memang siklusnya sih memang harus dikeluarkan ya. Tapi pertanyaannya, darah yang keluar waktu haid ini apakah darah kotor? Apakah ketika kita haid itu berarti cara tubuh kita untuk membersihkan diri? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar haid dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih ya beberapa mitos fakta seputar haid yang kayaknya udah terlanjur mengakar gitu ya. Udah terlanjur jadi template, udah jadi pola pikir mindset orang-orang terkait dengan haid. Meskipun kita nggak ngerti ya, itu sumbernya dari mana, asalnya dari mana, alasannya apa. Kita kadang-kadang secara medis itu susah untuk dibuktikan ya, sampai mungkin banyak yang berpikir ini kok bisa ya, padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, untuk membahas mitos fakta seputar haid telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Alan Goni SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Alan, apa kabar dok? Halo, pagi, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Hari ini kita mau membahas seputar haid. Nah, nanti kita akan membahas haid yang berlebih dan penanganannya, tapi kita mau bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar haid nih dok ya. Kayaknya ini mau jelang akhir tahun orang-orang harus punya resolusi ya. Mungkin salah satunya sehat haidnya. Sehat gitu. haidnya ya. Karena kan haidnya teratur ya. Haidnya teratur, itu banyak yang jadi masalah mungkin ya para wanita yang ada di luaran sana. Kita lihat yang pertama dok, nggak boleh keramas saat haid. Nah ini kan sering banget ya orang, katakan mertua nih ya, ngeliatin menantunya, ya ampun kamu kok lagi haid keramas. Nggak boleh, itu dari zaman nenek moyang kita, dari zaman kita udah begitu tuh. Udah begitu gitu ya, sampai kayak namanya kenapa sih bu gitu. Ya pokoknya nggak boleh. Nah gitu dok. Itu kenyataan yang terjadi kan gitu kan. Jadi kayak nggak ada penjelasan secara ilmiah atau penjelasan yang gimana-gimana, tapi akhirnya udah yang penting nggak boleh. Nah itu mitos atau fakta dok? Itu jelas mitos ya. Karena memang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan kita karena mungkin itu salah satu alasannya ya. Ada anggapan bahwa haid itu adalah proses tubuh membersihkan diri ya, yang keluar darah kotor ya. Jadi mungkin itu kaitannya dari pola seperti itu. Tapi bisa kita jelaskan bahwa itu sama sekali mitos. Nah, mitos ya. Dan mau menjelaskan secara medis pun bingung juga ya dok ya, karena bener-bener nggak ada korelasinya antara keramas. Iya bingung ya dok ya. Emang nggak ada. Gitu ya, berarti ini mitos menurut saya. Jadi kalau mau keramas ya boleh-boleh aja, apalagi kalau habis aktivitas outdoor ya dok ya. Harus dong, harus banget. Harus bersih gitu, apalagi di masa pandemi harus benar-benar semuanya bersih ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini lagi nih, minuman bersoda. Kalau lagi haidnya kurang lancar, coba deh minum minuman bersoda. Ya. Aduh ini kayak, bener gak sih dok? Maksudnya kayak kita kan tahu ya minuman bersoda kan tidak direkomend untuk diminum lebih banyak. Gitu berlebihan ya, secara berlebihan gitu. ya. Karena gak baik untuk kesehatan tubuh. Tapi kenapa kok akhirnya salah satu cara untuk haid lancar minum minuman bersoda? Nah gimana tuh dok? Iya sih. Karena mungkin orang berusaha mendapat penjelasan yang simpel ya. Ini caranya gimana nih kalau haidnya nggak keluar atau apa? Jadi dengan cara minuman soda, padahal ini sama sekali juga mitos. Sama sekali juga mitos. Jadi minuman soda mungkin kalau sesekali kita minum oke ya. Tapi kan memang kadar gulanya juga tinggi ya. Jadi secara umum mungkin kurang baik juga untuk kesehatan. Dan ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan siklus haid. Ya? Iya. Jadi alih-alih haidnya lancar malah bibit diabetes ya. Bener, bibit diabetes dan iya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Ini setelah minum minuman bersoda, ini minum dingin. Gak boleh minum dingin waktu haid. Jadi mungkin ya dok, ada beberapa orang yang mengatakan, kenapa kita nggak boleh minum dingin saat haid? Takutnya darahnya nanti beku gitu. Aduh ya? Udah kayak freezer ya, kayak kulkas nih ya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin juga kita minum sedingin kulkas, kan nggak mungkin gitu. Air dingin yang akhirnya nggak boleh diminum saat haid. Gimana tuh dok?
hal ini juga sama ya, jadi ini juga merupakan mitos dan ini kan juga kadang kita dengar juga kalau seorang perempuan lagi hamil ya, jangan kebanyakan minum air dingin, nanti bayinya jadi besar, Betul. jadi tambah besar. Tapi ini sama juga mitos yang jujur aku juga nggak tahu sih ini maksudnya dari mana itu sumbernya. Berarti nggak ada pengaruh darahnya bakal beku lah, apa segala macam nggak ada ya dok? Nggak ada. Gila, kan nggak Nggak ada. sedingin freezer Nggak juga. Oke. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Siklus haid yang ideal normal itu adalah 28 hari. Nah ada kan di luar sana dok ya, yang kayaknya nggak nyampe 28 hari udah haid lagi. Udah haid Atau lagi ya. lebih dari 28 hari malahan seperti itu. Nah 28 hari ini kayaknya udah template banget dari zaman Udah dulu template. nih dok. Oke. 28. Nah sebenarnya memang harus 28 atau bisa jadi kurang atau bisa jadi lebih sih dok? Jadi yang siklus haid itu kita pakainya interval ya. Jadi memang ada rentang waktunya. 28 itu masih masuk kriteria haid normal. Tapi kalau kita bilang frekuensi atau haidnya seorang perempuan, sebenarnya intervalnya adalah mulai dari 24 sampai 38 hari. Jadi itu selama seorang perempuan ada di dalam rentang waktu itu kita masih kategorikan frekuensi haidnya normal. 24 sampai 38. Sampai 38 hari. Oke, jadi 24 sampai 38 itu masih hitungan normal. Masih Nanti hitungan kira-kira normal. di cross check lagi ya, kira-kira siklus kita itu udah berapa hari gitu ya. Benar. Oke dok, kita lanjut yang terakhir dok. Haid adalah cara tubuh membersihkan diri. Nah ini banyak yang berpikir itu darah kotor gitu. Gak boleh disimpan-simpan. Dan Saya juga disimpan-simpan menyimpan ya. Coba misalnya, itu benar nggak sih darah kotor dan ketika haid itu tubuh kita mengeluarkan si darah yang katanya kotor ini, berarti tubuh kita lagi udah membersihkan bersih. diri atau gimana tuh? Sebenarnya kan haid itu kan periode siklik ya, masa siklik. Jadi siklik artinya setiap bulan dia akan berulang untuk setiap perempuan. Dan itu kan terkait kondisi kesehatan secara umum, juga hormon di dalam tubuh perempuan ya. Jadi memang kalau dibilang secara harafiah bahwa itu cara tubuh membersihkan diri ya kurang tepat juga. Karena misalnya ada kondisi seorang perempuan itu memakai KB 3 bulan. Misalnya memakai salah satu metode KB misalnya 3 bulan. Itu dia bisa dalam jangka waktu tertentu tuh dia nggak haid. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Oh gitu? Itu nggak masalah. Kayak misalnya kalau seorang perempuan yang habis melahirkan dia menyusui ASI eksklusif. Dia tuh bisa nggak haid sampai berbulan-bulan. Bisa sampai 6 bulan. Bahkan ada yang bisa 1 tahun sampai 2 tahun nggak haid, itu nggak masalah. Karena itu kan sebenarnya tergantung pengaturan hormon di dalam tubuh seorang perempuan. Itu berarti maksudnya sampai 6 bulan sampai setahun nggak haid, itu berarti maksudnya memang tidak ada darah yang diproduksi yang untuk biasanya haid atau tertahan atau gimana sih dok? Jadi itu tergantung kondisi hormon di dalam tubuhnya. Tergantung kondisi hormon dalam tubuh. Jadi nggak selalu tuh kalau nggak haid itu berarti indikator bahwa wah ini tubuh saya nggak bersih nih. Nggak seperti itu sih. Jadi tergantung keseimbangan hormon di dalam tubuhnya. Jadi kalau ada yang worry kayak, aduh aku udah sebulan 2 bulan nggak haid, berarti ini darah kotor numpuk semua, bisa jadi penyakit, itu salah? Itu kalau baru dialami 1 atau 2 kali, ya nggak apa-apa. Karena kadang bisa seperti itu juga ya. Misalnya salah satu yang paling sering ya misalnya kondisi stres ya. Tapi kalau dia udah berlangsung lebih lama, misalnya 3 bulan atau 4 bulan ya. Ataupun misalnya haidnya lebih jarang, itu udah berbulan-bulan lebih, ya kita harus periksa ke dokter kandungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi memang kita kan mengenali ya anomali tubuh kita ya dok ya, kadang-kadang seperti ini atau kadang-kadang seperti ini. Kalau mungkin kayak nggak biasa ya udah langsung periksa ke dokter gitu ya dok ya. Oke dok, sudah terjawab semuanya mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin tentang haid berlebih ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 344 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar haid berlebih dan gimana sih cara menanganinya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Alan Goni SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Secia Hospital. Dok, boleh
review lagi nih seputar haid sebelum kita ngomongin haid berlebih. Karena kita harus tahu dulu haid itu seperti apa sih. Mungkin tadi sedikit banyak udah kita bahas ya di segmen sebelumnya. Tapi kalau ngomongin haid ini proses seperti apa yang terjadi dalam tubuh seorang perempuan sih dok? Oke. Jadi kan sebenarnya hari ini kan kita ngomongnya tentang haid yang berlebih ya. Tentang haid yang berlebih. Jadi menurutku kita harus tahu dulu yang dikatakan haid yang masih masuk dalam kategori haid normal tuh seperti apa. Haid normal tuh dia ada beberapa komponen. Yang pertama kita lihat frekuensinya dulu. Frekuensi adalah artinya tuh jeda waktunya tuh tiap berapa lama. Nah itu frekuensi itu kita pakainya interval ya. Jadi seorang perempuan kita sebut haidnya normal kalau masih dalam rentang waktunya 24 sampai 38 hari. 24 sampai 38. Okay. Kadang tuh ada yang lebih sering, kayak misalnya dia kurang dari 24 hari atau dia periodenya lebih lama, lebih dari 38 hari. Nah yang kedua itu kita harus lihat juga durasinya. Durasinya tuh setiap perempuan beda-beda. Tapi yang jadi patokan adalah kita sebut durasinya itu normal kalau durasinya masih sama atau kurang dari 8 hari. Karena kadang tuh, kadang perempuan ada yang bilang, dok saya cuma 2 hari udah bersih. Dok saya ada yang 3 hari atau 4 hari udah bersih. Itu sebenarnya masih normal. Jadi kita bilang bahwa durasinya itu dia nggak normal kalau dia lebih dari 8 hari. Dan yang ketiga itu intervalnya ya. Interval itu maksudnya adalah yang tadi kita nggak bisa patokan 28 hari. Iya, betul. Jadi kadang tuh misalnya aku tanya, kamu haidnya teratur nggak? Nggak teratur dok. Nah, jadi misalnya bulan ini tanggal 1, bulan depan nih jatuhnya tanggal 3. Sebenarnya kalau perbedaan antara siklus haid yang terpanjang dan terpendek itu masih masuk dalam sekitar 7 atau 8 hari itu masih masuk kategori normal. Dan yang keempat, kadang kita lihat volumenya. Nah ini volume yang kadang agak susah. Karena kan kita juga susah nih nanyanya berapa banyak. Berapa liter. Berapa liter. Cuman biasanya patokannya ini sih. Patokannya mungkin, patokannya yang biar lebih simpel adalah, misalnya kalau haid lagi deresnya ya. Haid lagi deresnya tuh ganti pembalutnya berapa kali. Kadang itu kita bilang haidnya itu berlebihan kalau setiap 2 jam itu udah ganti pembalut terus, kurang dari 2 jam ganti pembalut lagi. Terus kadang ada juga yang kayak dia bilang juga, dok saya kalau keluar darah haid itu kayak gumpalan-gumpalan ati ayam. Sebenarnya itu sama sih, maksudnya itu kan darah ketika keluar dari tubuh seorang manusia dia akan membeku ya, itu yang tampilannya akan muncul seperti gumpalan ati ayam. Tapi kita bilang bahwa kalau dia agak besar, diameternya tuh seukuran koin ya, seukuran koin 2,5 cm atau lebih, itu bisa kita kategorikan juga suatu haid yang berlebih. Oke, kalau yang pembalut 2 jam itu standar itu kan ya lagi ya volume juga kita bingung ya, maksudnya itu berapa gitu. Dan 2 jam sekali kan mungkin pembalut itu kan mungkin daya serapnya beda-beda ya dok ya gitu. Nah itu maksudnya yang gimana, maksudnya 2 jam sekali itu ada standarnya nggak? Atau bener-bener kayak 2 jam udah kerasa, kita nggak ngomongin daya serap ya, tapi kayak nyaman nggak nyamannya kan biasanya begitu. Setuju. Ya dok ya gitu. Itu masuk juga kategori seperti itu? Itu secara umum bisa ya, secara umum bisa karena kita pakai standarnya adalah pembalut yang ukuran normal. Jadi bukan yang kecil ya, yang kayak panty liner atau apa. Karena biasanya kan deres-deresnya pada saat hari kedua atau ketiga. Hari kedua atau ketiga haid, jadi memang kita pakai patokan yang pembalut yang normal. Selain itu kan ada keluhan lain. Misalnya kalau dia perdarahannya banyak, jadi kayak lemes, kayak pusing. Kalau baru bangun langsung tiba-tiba pusing, itu juga gejala yang harus kita pahami juga, yang harus kita awasi juga. Dan kadang ada juga yang kayak, ini sampai bocor, sampai nembus nih. Iya betul. Sampai tembus kalau dia haidnya berlebih ya, sampai nembus misalnya ke kursi atau misalnya ke tempat tidur. Nah itu juga bisa kita tanyakan ke perempuan tersebut. Oke. Berarti kalau itu tuh kondisi yang normalnya ya, berlebihannya. Nah kalau yang berlebih ini maksudnya apakah selalu terjadi seperti itu? Kan berarti ini anomali ya dok ya, maksudnya tidak seperti haid pada umumnya kan, seperti itu. Nggak kayak yang
orang-orang lain alami seperti itu. Nah ini maksudnya akan selalu terjadi seperti itu, haid berlebih, kondisi seperti ini selalu terjadi, atau mungkin kayak kita biasa seperti ini tapi tiba-tiba banyak gitu dok. Kondisi haid berlebih itu masuk kategori yang emang dari dulu haidnya begini gitu ya, atau dulu nggak kayak gini tapi sekarang jadi tiba-tiba gini. begitu gitu. ya. Oke. Jadi memang kan itu beda-beda ya. Dan kadang tuh sesekali dalam siklus tiap perempuan kadang mungkin bisa terjadi begini juga. Kadang bisa juga ya. Kadang bisa kadang enggak gitu ya. Kadang bisa kadang enggak. Biasanya tuh kapan sih kita evaluasi atau memeriksakan ke dokter kandungan kalau keluhannya ini sudah berulang beberapa kali. Misalnya berulang, misalnya haidnya banyak, memanjang, misalnya 2 bulan lebih. Tapi kalau misalnya baru sesekali ya, misalnya baru 1 kali tiba-tiba banyak. Biasanya sih kita observasi dulu atau kita pantau dulu aja. Kita pantau dulu dengan catatan biasanya nggak ada misalnya kalau yang sudah menikah ya perdarahan setelah berhubungan seksual gitu. Kita juga tanyakan juga yang paling sering itu kalau haid berlebih biasanya kadang juga dipengaruhi oleh faktor stres juga atau depresi, karena pengaturan siklus haid itu yang mengirim itu sinyalnya dari otak. Jadi segala kondisi yang mempengaruhi misalnya stres, kecapean itu bisa mempengaruhi siklus haid. Ternyata dari pikiran juga bisa ngaruh ya dok ya ke haid bisa ya. Pengaruh juga. Oke, itu dari pikiran. Kalau pikiran itu memang ya udahlah ya, itu setiap orang pasti punya pikiran masing-masing ya, punya beban masing-masing. Yes. Nah, tapi kalau nggak salah aku pernah baca ada faktor hormonal, ada faktor kayak konsumsi obat tertentu yang katanya bisa menyebabkan haid berlebih. Itu betul apa nggak dok? Itu benar. Jadi memang ada beberapa obat tertentu, misalnya ada perempuan yang dia mengkonsumsi obat pengencer darah, itu bisa membuat haidnya jadi kesannya lebih banyak. Atau misalnya perempuan yang dia misalnya dengan kondisi penyakit tertentu ya, apakah itu dia hipertiroid ya, ada gangguan di kelenjar tiroid, atau misalnya seorang perempuan yang sedang dia cancer dengan pengobatan kemoterapi itu bisa mempengaruhi siklus haid. Bisa mempengaruhi siklus haid. Misalnya haidnya jadi lebih pendek atau bahkan bisa lebih panjang. Dan juga jangan lupa meskipun jarang pada perempuan yang sudah aktif secara seksual ataupun sudah menikah atau pernah berhubungan, jangan lupa untuk pap smear untuk deteksi dini kanker leher rahim atau serviks. Karena kita harus aware juga, kita harus waspada bahwa pada beberapa persentase kecil pasien dengan gangguan haid berlebih itu bisa juga salah satunya karena kanker serviks. Oke. Jadi kita harus periksa dulu untuk pastikan bahwa bukan itu penyebabnya. Oke, jadi benar-benar multifaktorial banget ya, banyak ya gitu. Diverse banget, banget gitu ya. Banyak Tapi banget. kalau ngomongin berlebih itu kan kalau orang awam pasti definisi berlebih itu ibarat katanya bahasa umumnya luber-luber gitu. Saking banyaknya sampai tadi dokter menyebut sampai 2 jam sekali harus ganti pembalut gitu. Nah, kalau normalnya, kalau perempuan itu kan haid katakanlah selama 7 hari itu 2-3 hari darah, sisanya kan ngeflek seperti itu. Nah, kalau untuk yang haid berlebih ini ya kembali lagi tadi dokter menyebutkan ya ada yang deres banget sampai 2 jam sekali, tapi setelah itu ngeflek atau bisa jadi ada yang sampai 7 harian itu dia bisa deres dok. Makanya kalau biasanya sih yang memang deres-deresnya di 2-3 hari ya. 2-3 hari. Tapi kalau sampai tiap hari deres atau misalnya 4 sampai dia terus-terusan ya sampai 2 minggu juga deres, biasanya beda. Nanti kan kondisinya pasiennya juga jadi lebih lemes, jadi lebih pucat. Kalau begitu memang kita harus segera periksakan ke dokter kandungan. Dan jangan lupa ada kondisi-kondisi lain yang bisa memicu terjadinya haid yang berlebih. Misalnya adanya tumor pada rahim ya, miom yang lebih sering kita mioma gitu ya. miom. Kalau kista sih biasanya jarang. Tapi misalnya ada kondisi lain yang kita sebut endometriosis ya, atau kondisi lain misalnya ada gangguan pada lapisan dinding rahimnya yang bikin haid berlebih, itu kita harus periksa dulu. Jadi apakah memang ini dia insidental dalam arti ya mungkin karena lagi stres atau lagi kecapean, atau ada faktor-faktor lain
misalnya ada kondisi penyakit atau tumor yang menyebabkan hal itu. Oke. Kalau misal tadi kayak endometriosis itu kan penebalan dinding rahim ya dok, kalau nggak salah ya. Berarti ada maksudnya ada masih sisa-sisaan gitu nggak sih dok? Yang akhirnya kayak nggak tahu kapan waktu dia lurus sehingga kesannya haidnya bisa lebih banyak gitu. Itu kondisinya seperti itu. Itu beda ya. Kadang kalau yang penebalan dinding rahim kan lebih sering terjadi pada perempuan yang misalnya usianya udah di atas 40-an. Kadang itu bisa juga terjadi pada perempuan yang udah berhenti haid, tiba-tiba kalau dia keluar darah haid banyak, kita juga harus aware juga. Meskipun pada kondisi seperti itu, yang paling banyak sih karena ini ya karena reaksi peradangan pada lapisan dinding rahimnya. Cuman kita harus waspada terhadap resiko kanker dinding rahim atau endometrium. Banyak banget ya dok ya, gitu, diverse banget ya. Oke, tapi sebenarnya untuk mereka siapa sih yang maksudnya yang berentan atau berisiko besar mengalami haid berlebih ini? Karena kan kita sekarang tahu ya, mesti dari anak-anak pun sudah mulai haid kan, gitu, sampai usia menopause deh seperti itu. Ada nggak sih kategori-kategori di luar tadi ya, kita ngomongin hormonal, obat, konsumsi obat dan lain sebagainya. Ada nggak sih usia-usia mungkin yang usia produktif dengan tumpuk aktivitas yang sangat luar biasa banyak, plus beban stres manajemennya agak kacau juga, ini akhirnya berpengaruh pada haid berlebih. Ada nggak range usia tertentu gitu? Biasanya sih kita pakai patokan di bawah 40 tahun ya. Di bawah 40 tahun kita evaluasi yang untuk gangguan haid berlebih itu. Karena nantinya kalau sudah di atas 40 tahun, di mana seorang perempuan sudah memasuki masa peralihan menuju berhenti haid atau kita sebutnya perimenopause, biasanya haidnya dia akan cenderung jadi lebih jarang. Haidnya nggak teratur ya, bisa lebih jarang. Makanya gangguan haid berlebih biasanya kita evaluasi pada perempuan yang misalnya usia 20 sampai 40 tahun. Oke, itu range usia yang kayaknya harus waspada ya terjadi haid berlebih. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar haid berlebih. Aduh, kayak kalau kita ngomongin haid itu kan ya udah dari PMS-nya udah banyak drama ya. Terus ini ditambah lagi pas lagi haidnya berlebih, aduh complicated banget lah ya. Tapi ya harus disyukuri lah ya, namanya wanita itu salah satu anugerah yang diberikan Tuhan. Makanya hari ini kita mencoba menghadirkan solusi. Kita nggak ngeluh dengan haid berlebih, tapi kita harus cari solusi gimana cara mengobatinya, nanti kita bahas ya. Boleh kalau Anda punya pertanyaan di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Alan Goni, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Suci Hospital. Dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sebelum break sempat kalau nggak salah dokter menyebutkan salah satu kondisi haid itu bisa berlebih adalah ketika perimenopause ya, menjelang menopause kan seperti itu. Nah, gimana sih cara ngebedain antara yang ini adalah real perimenopause-nya dengan gejala-gejala haidnya agak banyak dengan gangguan kesehatan yang memang benar-benar ini adalah haid berlebih gitu. Karena kan kita nggak ngerti ya. Jadi kayak mungkin pas jelang menopause atau perimenopause itu kayak oh ya udahlah, ini kan kata dokter Alan normal nih gitu ya. Tapi ternyata setelah dicek mungkin ya ke dokter SPOG gitu ya, terus ketahuan bahwa itu bukan gejala perimenopause tapi lebih ke haid berlebih, berarti itu gangguan bukan normal gitu. Ada nggak sih maksudnya tanda-tanda, ciri-ciri atau gejala yang lebih spesifik yang bisa membedakan mana ini gejala perimenopause dengan haid berlebih gitu? Oke. Jadi sebenarnya mungkin aku itu ya coba jawab. Masa perimenopause itu peralihan ya menuju berhenti haid. Jadi bukan selalu dia jadi lebih banyak, bahkan dia akan jadi biasanya lebih jarang. Oh, lebih jarang. Sebenarnya lebih jarang. Kalau menopause tuh dia lebih jarang. Lebih jarang munculnya. Lebih jarang munculnya. Nah, kapan kita harus aware? Jadi sebenarnya kalau secara umum itu dia memang akan terjadinya lebih jarang. Dan kalau pola yang umum atau pola yang khusus memang kita nggak bisa bedakan ya. Jadi memang kita sebaiknya untuk perempuan ya
kita harus periksa ke dokter kandungan. Pemeriksaan kandungan atau ginekologi idealnya sih setiap 1 tahun sekali. Minimal setiap 1 tahun sekali. Bagi yang menikah ataupun pernah berhubungan seksual harus pap smear rutin juga. Untuk deteksi dini kanker serviks ya. Itu dilakukan setiap tahun. Jadi sebenarnya idealnya pemeriksaan kandungan memang harus dilakukan. Karena kita nggak bisa kita nggak bisa kayak ini kayaknya masih normal nih, atau kayaknya nggak kenapa-kenapa. Enggak sih, itu nggak bisa ya. Tapi memang ada kondisi misalnya kalau yang tadi, yang kondisi yang lebih ekstrim ya. Kalau dia gangguan haidnya berlebih, haidnya dia jadi lebih panjang, badan jadi lebih lemes, dan kadang yang kita harus aware juga, misalnya terjadi perdarahan setelah berhubungan seksual atau postcoital bleeding seperti itu, atau perdarahan yang terjadi setelah seorang perempuan tuh berhenti haid atau menopause seperti itu yang itu yang bisa kita sampaikan pada perempuan dengan gangguan haid ya, menjelang masa menopause usia 40-an tahun ke atas gitu. Oke, kondisi ini kan bagi banyak orang mungkin akan mengerikan ya dok ya, kayak ya takutnya kurangan darah karena lemes, pucat dan lain sebagainya. Kalau akhirnya kondisi ini disadari atau tidak disadari terjadi pada seseorang dan nggak ngerti, maksudnya tidak tertangani dengan baik gitu, ini bisa nyebabin komplikasi nggak sih? Maksudnya bisa nggak akhirnya ini bisa berujung pada muncul penyakit-penyakit yang kayaknya dari awal nggak muncul, tiba-tiba karena tidak ditangani dengan baik bisa jadi muncul gitu dok? Bisa sih ya, maksudnya memang ada banyak kondisi yang neglected ya atau terabaikan karena dipikir kayak ya udahlah nggak apa-apa lah selama masih bisa aktivitas sehari-hari atau nggak terlalu mengganggu, didiamkan aja ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara tentang kondisi yang kita sebut endometriosis ya. Endometriosis itu sebenarnya adalah terdapatnya jaringan rahim yang muncul di luar rahim. Yang sampai sekarang kita nggak tahu penyebabnya kenapa, karena ada banyak teori atau hipotesisnya. Kalau dari penelitian sebenarnya dari seorang perempuan itu ada gejala endometriosis yang paling sering adalah nyeri haid. Sampai dia terdiagnosis itu ternyata ada keterlambatan 7 tahun. Itu lama sekali. Lama sekali ya. Jadi itu salah satu contohnya. 7 tahun? 7 tahun tuh lama sekali sampai dia benar-benar terdiagnosis endometriosis. Dan ketika sudah terdiagnosis, kebanyakan udah ada di dalam fase stadium lanjut kondisi endometriosnya itu. Tapi benar-benar nggak kerasa ya? Iya, karena didiamkan sih. Karena mereka ya udahlah selama nggak terlalu mengganggu biarin aja. Atau kalau kita mau bicara yang paling sering terjadi misalnya kanker serviks ya. Salah satu yang penyebab itu ya perdarahan atau keluar darah dari vagina dalam jumlah banyak ya. Kadang orang tuh kadang perempuan dia nggak aware karena di awal itu apabila masih belum jadi kanker serviks biasanya nggak ada gejala sama sekali. Dan mereka nggak akan berpikir bahwa itu kanker serviks ya. Ketika sudah ada di stadium lanjut, misalnya udah stadium 2 ke atas, stadium 3 atau stadium keempat, di mana penyakit sudah sudah parah-parahnya, baru dia memberikan gejala, misalnya berdarah terus, dan itu kan prosesnya dari nggak ada apa-apa sampai dia jadi kanker leher rahim atau serviks, itu butuh waktu yang panjang. Tahunan ya? Tahunan, biasanya bisa lebih dari 5 tahun. Jadi biasanya, makanya kalau tadi ditanya gimana nih caranya kita itu, sebenarnya memang kita harus meluangkan waktu untuk pemeriksaan ke dokter kandungan. Idealnya setiap tahun. Idealnya setiap tahun sekali. Jadi biar kita bisa deteksi dini, kita bisa deteksi lebih awal, karena kondisi-kondisi demikian tuh dia nggak akan terjadi dalam biasanya 1 atau 2 bulan begitu, tapi tahunannya tuh yang lebih dari 3 tahun, lebih dari 5 tahun seperti itu. Makanya jangan sampai nunggu akhirnya jadi 5 tahun baru 7 tahun udah ketahuan gitu. Baru seperti itu. Dari awal tahunan setahun, at least ya kalau tahun ini nggak kedetek, ya bukannya mendoakan ada ya dokter, maksudnya kayak kalau nauzubillah gitu, maksudnya tahun ini kedetek nggak ada, istilahnya tahun depan ketika screening lagi udah ketahuan dan nggak terlambat, jadi kayak baru setahun nih gitu ya. Gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya. Ini dari Bu Nela nih.
Dok, penyebab haid yang nggak berhenti-berhenti sampai bertahun-tahun itu apa ya? Wow, berhenti-berhenti sampai bertahun-tahun ya. Kadang banyak flek aja, udah berobat sana-sini belum sembuh, terima kasih. Haid yang nggak berhenti-berhenti sampai bertahun-tahun dok. Jadi mungkin nggak ada jeda siklusnya ya. Mungkin ada terus gitu dok. Tapi mungkin ngeflek tuh gitu. Gimana? Itu masuk kategori haid berlebih juga? Ya, Ada kondisi kayak gini dok? Iya memang mungkin kalau nggak berhenti sampai bertahun-tahun sih mungkin enggak ya, tapi maksudnya keluhan seperti ini mungkin berlangsung selama bertahun-tahun ya. Tentu kadang banyak flek juga. Mungkin dia lebih banyak fleknya ya, udah berobat sana sini belum sembuh. Oke. Jadi memang pertama ya kita harus tahu dulu kondisi kesehatannya secara umum ya. Usianya ibu berapa? Lalu yang kesehatan secara umum misalnya indeks massa tubuhnya bagaimana ya, apakah ada kelebihan berat badan atau obes, karena itu semua nanti berpengaruh pada siklus haidnya. Lalu secara umum apakah misalnya ada kondisi lain ya, yang tadi gangguan hormon ya, apakah ada gangguan hormon tiroid dan lain-lain ya. Sebenarnya pemeriksaan yang harus dilakukan tentu harus kita lihatnya ke dokter kandungan dulu. Ke dokter kandungan. Seperti yang tadi di awal disampaikan, kita lihat dulu ini sudah berlangsung berapa lama, lalu pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan ya. Yang paling ideal adalah untuk pemeriksaan penunjang ya kita cek lab juga. Kita cek lab misalnya darah rutin ya, kita ambil darah, kita lihat apakah ada anemia atau enggak. Lalu kita juga lakukan USG. Yang paling ideal adalah USG lewat vagina atau transvaginal untuk evaluasi bagian kandungan. Mungkin itu ya. Dan kita juga perlu tahu juga obatnya tuh apa saja yang selama ini sudah diminum. Jadi historinya tuh riwayat pengobatannya bagaimana. Karena takutnya seperti kita bahas ya di awal ada obat-obat yang kalau dikonsumsi bisa menyebabkan ini gitu ya dok ya? Bisa memicu ke arah gangguan haid berlebih. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Nela. Pokoknya segera datang ke dokter kandungan ya untuk memeriksakan apa yang terjadi. Harus screening juga karena kita nggak ngerti Bu Nela ini udah screening atau belum ya dok ya. Setahun sekali setidaknya ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau akhirnya udah screening nih dok ya, datang nih ke dokter Alan. Dokter Alan aku mau screening gitu ya. Ternyata ini ada diagnosisnya haid berlebihan. Di usia produktif, bukan masuk kategori perimenopause lah gitu ya. Pengobatan apa yang harus dilakukan? Nah, itu tergantung tergantung penyebabnya apa. Berbeda penyebab, berbeda treatment? Beda-beda. Tadi yang seperti apa sudah disampaikan juga. Jadi pertama kita periksa dulu ya, kita lihat dulu riwayatnya juga, lalu pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik pada pasien, lalu kita juga lakukan pemeriksaan penunjang ya. Penunjang itu biasanya kita lakukan USG ya. Kalau dalam USG itu kita tidak temukan kondisi apapun ya, biasanya sih kita sampaikan ke pasien untuk coba kita pantau aja kondisinya dulu. Kita observasi dalam 1-2 bulan ke depan. Seperti itu. Kadang kalau dia datang dengan keluhan flek-flek, biasanya kita bisa resepkan obat untuk pembekuan darah. Biasanya itu kita untuk mengurangi gejala ya, karena kadang dia merasa nggak nyaman. Itu bisa kita berikan selama 3-5 hari. Kadang kalau kondisinya anemia, kita bisa resepkan juga tablet penambah darah. Atau kita edukasi untuk perbanyak makanan yang tinggi kandungan zat besi. Misalnya daging merah, ati, atau sayur-sayuran lain yang dia tinggi zat besi ya. Nah, terus ada beberapa obat lain ya, kalau misalnya dia karena gangguan hormon, kita bisa berikan obat-obat hormonal. Misalnya penggunaan pil KB, suntikan KB, itu kita juga bisa gunakan untuk kondisi demikian, kondisi gangguan haid berlebih. Jadi tergantung penyebab apa yang membuat gangguan haid berlebih. Misalnya kalau kita lakukan pemeriksaan, ternyata didapat bahwa ini gangguan haid berlebihnya karena ada massa tumor atau miom yang membuat dia jadi gangguan haid berlebih banyak. Berarti ya memang tindakannya kita harus operasi, kita harus angkat miomnya itu. Atau misalnya gangguan haid berlebih karena ada penebalan dinding rahim. Berarti kita harus evaluasi, misalnya dengan tindakan ya kita teropong ya, kita teropong dengan tindakan misalnya yang kita sebut hysteroscopy atau kita lakukan kuret untuk
mengatasi keluhan tersebut. Oh, Jadi iya. sekali lagi semua tergantung penyebabnya. Berbeda penyebab, berbeda treatmentnya. Berbeda treatment, ya. Makanya harus tidak boleh dipukul rata ya dok ya. Iya. Harus screening dulu, periksa dulu ke dokter untuk konsultasi dan menemukan ini penyebabnya, ini treatmentnya seperti itu ya dok ya. Oke, berarti sudah terjawab semua. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir, kita akan ngomongin tips ya dok ya. Oke. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Alan Goni SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Suci Hospital. Dok, kita akan membahas tips ya. Tadi kan udah dibahas nih dari A sampai Z tentang haid berlebih dan ngobatinya. Harus tahu dulu penyebabnya apa ya. Setuju. Untuk menemukan solusi terbaiknya seperti apa. Jadi nggak bisa asal kasih pendapat gini-gini solusi, tapi harus tahu dulu, screening dulu, itu makanya penting ya dok ya. Kita akan membahas tips memperlancar haid secara umum ya. Yang pertama adalah, katanya kan tadi udah sempat dibahas juga sih kayak stres, itu kan erat kaitannya juga dengan tidur gitu ya, istirahat yang berkualitas gitu. Bisa berpengaruh nggak sih kalau kita kayak orang yang perempuan yang tidurnya, istirahatnya tidak berkualitas, tidak mencapai waktu yang ideal, itu juga bisa sedikit banyak atau banyak makan berpengaruh pada haidnya? Pasti sih itu pengaruh ya. Jadi istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup itu selain kuantitas, misalnya minimal 7-8 jam ya. 7-8 jam juga kualitas juga. Jadi harus tidurnya juga lelap juga. Istirahat yang cukup tuh salah satu yang berpengaruh juga. Salah satu yang berpengaruh juga. Makanya biasanya tipsnya tuh kalau sudah waktunya istirahat ya lebih baik tuh HP ditaruh jauh ya. Memang kamar istirahat, kamar hanya dipakai untuk istirahat, bukan untuk aktivitas yang lain. Seperti itu sih. Betul. Masuk kamar jam 10. Tidurnya bisa jadi jam 2. Iya. Karena HP-an ya. Karena main HP-an mulu. Ya ampun gitu ya. Oke. Berat badan yang ideal. Setuju. Itu karena gini dok, aku tuh kenal ya sama seorang perempuan yang, sorry itu saya maksudnya kayak kita bukan body shaming ya, tapi kayak dia tuh bodinya agak berlebih dan itu kayak dia ada masalah kayak nggak lancar banget, justru malahan haidnya itu kayak bahkan waktu itu sempat dia bilang kayak hampir 2 tahun nggak haid gitu dong. Itu pengaruh nggak sih berat badan, body mass index juga segala macam? Sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Makanya biasanya tips secara umum kalau seorang perempuan dia dengan gangguan haid, apakah itu dia jarang atau berlebih, biasanya pasti kita harus sarankan modifikasi lifestyle. Modifikasi lifestyle tuh tadi ya, selain kita istirahat cukup, ya kita harus jaga berat badan. Indeks massa tubuhnya harus sesuai. Karena karena kan obesitas itu sebenarnya ya kita udah bukan bicara body shaming ya. Tapi obesitas itu adalah sudah termasuk kondisi patologis atau kondisi penyakit. Kalau menurut WHO ya, dia memang udah diklasifikasikan sebagai kondisi penyakit. Dan itu implikasinya akan banyak sekali. Karena kita lagi sedang bicara tentang gangguan haid ya, khusus tentang gangguan haid ya, itu dia akan sangat-sangat berpengaruh pada keteraturan. Dan biasanya lebih seringnya kalau perempuan dengan indeks massa tubuh yang berlebih, haidnya akan lebih jarang. Itu terkait dengan keadaan hormon yang nggak seimbang ya. Jadi lebih dominan kondisi hormon estrogennya karena ada deposit atau penumpukan lemak di bagian di perifer atau di bagian. Oke, untuk mengatasi itu mungkin tadi dokter menyebut pola hidup sehat. Salah satunya juga dengan olahraga dong. Setuju. Olahraga teratur ya, moderate activity ya. Jadi dan ini kan nantinya targetnya akan penurunan berat badan. Harus ini juga harus ingat juga bahwa kalau penurunan berat badannya itu terlalu cepat, itu nanti haidnya malah akan terganggu. Jadi memang kita harus bertahap penurunannya. Tapi banyak yang pingin cepet. Yang instan itu nggak bagus ternyata. Nggak bagus. Jadi memang harus bertahap. Karena kalau dia terlalu cepat, nanti haidnya juga akan malah terganggu lagi. Selain itu kan juga harus perbanyak makan makanan yang sehat ya. Perbanyak makan makanan alami, kurangi junk food. Sebisa mungkin ya batasi gula sih ya. Maksudnya minuman apapun itu ya. Minuman gula yang sering kita nggak sadari tuh, misalnya minuman saset,
soft drink. Sekarang ya. banyak dok. Banyak banget seperti itu. Oke. Nah, makanan sehat ternyata juga penting gitu. Nah, ada salah satu asupan yang perlu diperhatikan juga vitamin D. Itu ada hubungan nggak dengan haid, dok? Vitamin D memang dia banyak banyak efek positifnya untuk tubuh ya. Jadi kalau kita memang mau konsumsi teratur ya silahkan. Dia memang secara umum juga meningkatkan fungsi imun tubuh ya. Meningkatkan fungsi imun tubuh, jadi kalau mau konsumsi boleh silahkan. Boleh aja ya. Yang penting juga sekarang kan pekerjaan udah mulai kembali lagi nih dok. Maksudnya jalanan udah mulai macet lagi Jakarta, stres. Stres tuh gimana? Itu benar-benar harus diatur banget gak sih? Iya ya, memang kan stres itu pasti ada ya. Stres itu kan nggak mungkin sama sekali nggak ada, Pasti enggak ya. ada. Karena kan kita juga butuh stres untuk tumbuh, untuk berkembang. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengelola stres agar stres itu ada di dalam taraf yang sesuai ya. Kita bisa misalnya latihan meditasi, kegiatan ibadah ya, doa atau liburan atau refreshing atau apapun ya. Jadi memang sebenarnya bukan menghilangkan stres tapi mengelola stres itu. Gimana kalau akhirnya kita ada di lingkungan yang bikin stres dok? Itu akan jadi pertanyaan lagi ya. Jadi kayak akhirnya haidnya jadi lebih nggak teratur lagi dong berarti ya. Beda-beda sih ya, karena kan tiap orang juga beda-beda. Daya tahannya terhadap stres juga beda-beda. Jadi ya menurut saya pribadi ya harus mengenali diri sendiri sih. Mengenali diri sendiri, kira-kira seberapa aku bisa tangani stres seberapa ini sih. Karena ini kan ngomongin haidnya dia juga ya, supaya haidnya juga tetap karena beda-beda lancar ya. gitu beda-beda. Ada orang yang ditekan ya nggak kenapa-kenapa. Santai aja gitu ya. Oke, thank you ya Dokter Oke Alan deh. hari ini sudah berbagi. Semoga ini menjadi insight baru untuk teman-teman di luar sana yang sedang menghadapi masalah dengan haidnya. Thank you ya dok ya, Oke, sehat thank terus. you. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital ya dok Oke, ya. thank Oke you. pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Alan. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di penghujung tahun 2022 ini. Sampai jumpa.